Kembali lagi di my channel, di Lestari Ekspor. Nah, ini part 2-nya ya. Artinya di part 1 saya agak singgung mengenai tipikal buyer gitu ya. Nah, di awal saya informasikan bahwa tipikal buyer itu yang serius, yang pertama itu adalah dia ngasih DP 50% gitu. Jadi 50% ini itu merupakan tanda bahwa dia benar-benar actually seriously bayar. Yang kedua, dia itu benar-benar visit. Nah, dikarenakan sekarang corona, jadi tidak harus visit ya. Jadi part 1 saya bahas mengenai pengalaman saya dan rekan saya juga yang bergerak di bidang ekspor. Pada kali ini saya akan part 2-nya saya akan lanjut gitu. Rekan-rekan semuanya, mungkin ada yang sudah banyak pengalamannya atau ada yang masih memulai. Nah, semangat ya yang baru memulai gitu. Di sini saya informasikan buyer yang benar-benar serius itu setelah DP 50% dia akan mengasih tahu atau menginformasikan dia alamatnya gitu. Alamat lengkap di mana, terus usaha dia apa gitu kan. Usahanya apa, atau misalnya dia punya apa gitu, dia ceritain gitu. Jadi misalnya actually kita kan baru kenal dia ya, nah kita pengen tahu dia itu karena jujur aja yang namanya ekspor barang ini ya harus kenal juga buyernya gitu, istilahnya bukan dalam arti kata harus kenal atau gimana ya rekan-rekan semua. Jadi saya hanya informasikan istilahnya harus mengetahui buyer kita ini apa, karena jangan sampai kita ketipu sama buyer-buyer yang scammer atau yang gimana gitu ya. Nah, that's why saya informasikan di awal dan berbagi sharing lanjut part 2 nih, karena ini yang benar-benar penting juga gitu. Karena jangan sampai kita pemula nih ya, misalnya yang saya pemula atau misalnya belum paham banget ya gitu kan. Jadi jangan sampai kita belum dapat hasil malah kita yang rugi gitu. That's why aku sampai buat part 2-nya gitu. Jadi di sini harga mati ya rekan-rekan semuanya, DP 50% gitu. Jadi otomatis jika buyer baru harus DP 50%, itu merupakan tanda serius gitu. Kalau memang rekan-rekan semua nggak mau DP atau misalnya lebih kecil DP-nya, itu sih tergantung sih, itu pilihan. Di sini saya hanya ngasih tips saja gitu, karena buyer baru itu saya ya atau perusahaan saya biasanya langsung DP-nya 50% gitu. Lalu yang kedua, jika kita belum mengenal ataupun belum pernah ketemu, nah ini nih jika bayarnya baik, bayar depan atau bayar seluruhnya gitu, itu jika, tapi nggak masalah juga jika dibayar setengah gitu. Ini tergantung kita perjanjiannya gimana dengan buyer yang tadi. Namun harga mati ya rekan-rekan semuanya, harus DP 50%. Ini harga mati, karena ini intinya adalah buyer baru ya. Kecuali kalau udah buyer lama atau misalnya udah percaya sama buyer tersebut atau sudah ada kontrak 1 tahun, ya itu beda cerita gitu ya rekan-rekan semuanya. Jadi karena kalau kita masih baru ini nih ya, buyer baru ini, nah di sini yang banyak wanti-wanti dan worry-nya gitu. Jadi otomatis kita harus banyak hati-hati banget. Yang kedua, dia visit tadi ya. Nah, jika nggak bisa visit, kasih info lah ya, alamat lengkapnya di mana atau usahanya apa gitu. Lalu yang ketiga, dia seperti di awal yang 3 otomatis itu adalah pembayarannya tadi. Jika kita ragu, pembayaran depan seluruhnya gitu. Jika dia tidak keberatan ya nggak masalah, berarti dia itu real, tidak ada tipu-tipu gitu. Itu sih rekan-rekan semuanya. Oh ya, sini saya juga bahas ya teman-teman semuanya. Ketika bayar
karena kan banyak tuh ya tipikal buyer yang gimana gitu kan, seperti pengalaman saya juga yang memang benar-benar hampir saja ketipu gitu, tapi belum sih gitu, karena memang 3 minggu atau 4 minggu di pelabuhan udah sampai tiba di negara tujuan belum dibayar, dilanjut pembayarannya, itu merupakan kayak worry banget juga ya. Tetapi di sini pembelajaran juga, itu pembelajaran, makanya saya buat video ini sampai uh, karena ketika pengalaman itu terjadi jangan sampai ya, misalnya ketipu, apalagi dengan nominal yang besar ya. Kita kan bisnis ekspor ini nominalnya besar ya, misalnya belum bahan bakunya berapa M gitu, lalu jualnya gimana. Emang sih ketika kita sell barang ke luar negeri itu profit lumayan gitu ya kan, ada kira-kira itu besar gitu kan, karena kan kursnya juga pakai mata uang asing gitu. Oke, saya akui, cuman jika kita sampai mengalami kerugian, wah, jangan sampai ya gitu. Jadi intinya yang harga mati tadi adalah DP 50%. Jadi semoga rekan-rekan jika ada ketemu buyer baru ya disaranin aja DP 50% gitu. Namun jika 30 atau 20 ini tergantung kembali lagi ke rekan-rekan semua gitu. Kembali lagi apakah percaya atau gimana gitu, karena 10%, soalnya 10% dari angka 600 juta atau dari 800 juta 10%-nya berapa, itu kan kecil ya. Tapi kalau langsung dari 800 juta dikasih 50%, jadi kan udah berapa tuh, tinggal 400 juta lagi ketika ini. Jadi 400 juta 50% ini kita udah bisa olah lagi gitu, misalnya untuk pembelian bahan baku dan sebagainya gitu menurut saya. Jadi namun kalau rekan-rekan semua mau dengan 10% itu sih nggak masalah, never mind, itu tergantung. Cuma di sini hanya kasih clue, kunci key-nya gimana gitu. Dan satu lagi, ketika kita ketemu buyer baru nih rekan-rekan semuanya, biasanya itu kan semangat menggebu-gebu panas gitu, cuman kita belum tahu nih gitu. Makanya maksud saya ketika ada buyer baru, ketika terlalu banyak order pun masih mikir-mikir, karena kan kita nggak tahu pembayarannya ke depannya gimana. Nah semoga ketemu buyer barunya ketika gimana pertama sampai ke depannya juga bagus gitu sih, semoga gitu. Karena kan ada aja 1 dan 2 gitu di awal pengen order A, B, C sampai banyak gitu, tapi masih satu konten, misalnya satu kontainer 1 kali 20 feet nih send ke negara dia gitu, tapi kok pembayarannya agak dilema. So masih mikir 2 kali lah ya rekan semuanya. Oke, pokoknya tiga tips yang tadi tuh itu adalah harga mati DP 50%, informasikan alamat atau usahanya apa gitu, itu jelas kita harus tahu. Lalu yang ketiga adalah visit, jika nggak bisa yang kedua ini jika nggak bisa visit nggak apa-apa. Oke, yang ketiga ini visit, jika nggak bisa visit nggak apa-apa, tapi harus DP 50% di awal arus, soalnya DP 50% ya. Yang ketiga ini ya minimal follow up-nya continue gitu ya, sebenarnya ketika atau pembayarannya dengan LC, letter of credit gitu. Dan ketiga ini juga saya sarankan kalau boleh bayar seluruhnya saya perjanjian 800 juta, ya udah lo transfer lo 800 juta gitu. Itu sih. Tapi untuk di lapangannya kan ketemu buyer tuh berbeda-beda. Di sini kan saya informasikan rekan-rekan semuanya berbeda-beda. Nah, semoga untuk 50% dan informasi mengenai buyer itu jelas kita harus paham gitu sih. Jadi ini sebenarnya clue-nya ya buat saya gitu. Jadi tipikal buyer yang gimana gitu. Itu aja rekan-rekan semuanya untuk sharing mengenai buyer. Saya harap sudah clear sampai part 2 sampai part 2, dan semoga videonya bermanfaat buat ekspor baru atau misalnya pengusaha baru juga. Semangat, semoga juga kita semakin bisa banyak penjualannya atau ekspornya ke negara-negara luar.
karena itu akan menjadi peningkat devisa negara kita. Dan we love produk Indonesia gitu. Semoga nanti saya juga buat video-video lain mengenai buyer ya rekan-rekan semuanya gitu. Semoga videonya bermanfaat, jangan lupa di subscribe dan di like ya. Thanks for watching, see you di next video.